Pemirsa, libur panjang hari raya terbukti mengakibatkan kenaikan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan penularan virus corona. Untuk itu pemerintah perlu bertindak cepat menekan serta mencegah gelombang ketiga COVID-19 ini terjadi di Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah ialah melakukan pembatasan selama Natal dan Tahun Baru. Dalam hal ini pemerintah akan menerapkan PPKM level 3 untuk di seluruh wilayah Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Imendagri nomor 62 tahun 2021. Dan berikut ini apa saja yang perlu kita ketahui tentang penerapan PPKM level 3 saat Nataru. Kami sudah kumpulkan datanya untuk Anda seperti ini. Berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Apa saja kebijakannya? Yang diatur adalah penerapan PPKM level 3 selama libur Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru 2022. Larangannya adalah pesta menimbulkan kerumunan, perayaan dengan petasan, dan juga pawai ini dilarang oleh pemerintah. Berbeda halnya dengan penerapan PPKM saat terjadi lonjakan kasus corona di tanah air pertengahan tahun lalu. Kali ini PPKM level 3 lebih fokus pada pengetatan dan juga pengawasan sejumlah titik. Di antaranya adalah rumah ibadah, pusat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal. Bisa dilihat di sini apa saja aturan yang akan diatur oleh pemerintah. Di antaranya adalah gereja, destinasi wisata lokal, dan juga pusat perbelanjaan. 50% dari masing-masing apa yang diatur di pusat perbelanjaan adalah baik itu kapasitasnya, kemudian juga untuk bioskop hanya berlaku untuk 50% yang boleh masuk ke dalam bioskop, dan juga tempat makan ini juga kapasitasnya dibatasi 50%. Untuk pusat perbelanjaan ini jam operasionalnya diatur pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Prokesnya juga kemudian diperketat. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, harus yang memiliki kategori kuning dan juga hijau. Kategori kuning ini yang baru menerima vaksin 1 dosis, dan untuk kategori hijau ini yang sudah menerima dosis lengkap. Kemudian pihak mal ini dilarang melakukan acara perayaan Tahun Baru kecuali ini yang berkaitan dengan UMKM. Pemerintah juga memberlakukan aturan perjalanan yang cukup ketat saat Natal dan juga Tahun Baru 2022. Aturan ini berlaku untuk transportasi umum, kemudian ada pribadi dan juga di darat, laut, dan juga di udara. Apa saja yang perlu dipenuhi oleh pelaku perjalanan? Di antaranya adalah pelaku perjalanan menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap, membawa bukti negatif antigen 1 kali 24 jam, dan untuk PCR bisa 3 kali 24 jam, kemudian memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Jadi hasil dari negatif antigen dan juga PCR-nya harus kemudian sudah terdaftar atau bisa diakses melalui Peduli Lindungi. Tidak berlaku untuk surat saja. Surat keterangan mudik dari RT dan RW ini juga harus disertakan. Kemudian ini ada nantinya stiker bukti vaksinasi dan melakukan antigen atau PCR yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Catatannya, khusus perjalanan rutin dalam wilayah aglomerasi dikecualikan dalam persyaratan, misalnya saja tinggal di Jabodetabek, kemudian beraktivitas di wilayah Jabodetabek, ini bebas dari aturan yang diterapkan pemerintah pada PPKM level 3. Nah, secara lebih rinci lagi, Kementerian Perhubungan juga menerapkan pembatasan perjalanan khususnya untuk jalur darat yang berlaku untuk perorangan, angkutan umum, dan juga angkutan penyeberangan. Berlakunya untuk angkutan umum, penyeberangan, dan juga untuk angkutan yang biasa digunakan oleh pribadi. Pembatasan operasionalnya 50% dari total armada ini akan yang beroperasi, terutama untuk bus pariwisata ini nanti akan dibatasi oleh pemerintah. Kemudian operator wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk periksa hasil negatif COVID-19. Calon penumpang juga wajib antigen atau PCR. Kemudian kapasitas tempat duduknya nanti akan dibatasi menjadi 70%. Bila saat ini masih 100%, nanti akan dibatasi menjadi 70%. Kemudian jam operasionalnya juga nanti akan dibatasi atau menyesuaikan dengan aturan pemerintah pada tanggal 24 Desember mendatang. Kemudian penumpang maksud kami ini wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Aturan pengetatan mobilitas juga diperkuat dengan pemeriksaan di lapangan. Khusus di jalur darat, inilah yang akan ditempuh Kemenhub, kepolisian, Pemda, dan juga instansi terkait lainnya. Bisa dilihat di sini apa saja yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait adalah akan memberlakukan kontraflow bila nanti terjadi kepadatan. Kemudian buka tutup rest area untuk di wilayah jalan tol yang mengarah lintas provinsi. Kemudian ada checkpoint yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, nanti juga dibantu oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian ada yang paling penting adalah pemeriksaan dokumen perjalanan acak. Ini akan dilakukan secara random di terminal.
di rest area, di pelabuhan, di pos koordinasi, di lintas batas provinsi. Yang dicek ini di antara lain adalah seperti hasil negatif COVID-19 tentunya, kemudian akan dilihat stikernya. Jika nanti tidak bisa melengkapi atau tidak bisa membuktikan kelengkapan yang dibutuhkan, mereka akan dilakukan pengecekan langsung di lapangan. Nah, tak cuma itu, menekan dari pergerakan mobilitas masyarakat semaksimal mungkin adalah tujuan dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan pula memberlakukan ganjil genap di sejumlah lokasi. Apa tujuannya dan seberapa efektifkah aturan ini? Berikut pernyataan selengkapnya dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Strategi pengaturan lalu lintas, perseorangan akan dilakukan sistem ganjil genap di wilayah aglomerasi, jalan tol, ibu kota provinsi, area tempat wisata, dan wilayah peningkatan mobilitas. Biasanya kalau kita menerapkan ganjil genap, pergerakan itu turun kira-kira 30%. Seperti yang dikatakan Menhub Budi Karya Sumadi, penerapan ganjil genap ini akan menekan 30% pergerakan masyarakat. Lalu kapan aturan ganjil genap berlaku? Ternyata pertanggal 20 Desember hingga 2 Januari 2022 dan aturan ini akan mulai diterapkan khusus untuk di wilayah-wilayah seperti ini, ada 5 tepatnya, yaitu di wilayah aglomerasi tadi seperti yang saya sebutkan ada di wilayah Jabodetabek, kemudian ada di tempat wisata yang nanti akan ditentukan oleh pemerintah tentunya dan diumumkan pada tanggal 20 Desember mendatang. Kemudian di ibu kota provinsi, kemudian ada di ruas tol dan juga wilayah peningkatan mobilitas seperti tempat-tempat wisata yang tadi bisa dibilang menjadi pusat orang akan beraktivitas. Lalu gelombang ketiga corona ini bisa jadi di depan mata. Jadi kita harus lihat apa saja yang kemudian dilakukan oleh pemerintah khususnya tadi untuk penerapan ganjil genap di ruas tol. Kami punya datanya yang lebih lengkap yang kemarin sudah dijabarkan oleh Menteri Perhubungan. Di antaranya adalah di ruas tol Tangerang Merak ini akan diberlakukan ganjil genap nantinya pertanggal 20 Desember, kemudian ruas tol Cikampek, Palimanan dan juga Kanci, ruas tol Bogor, Ciawi dan Cigombong, kemudian ada yang terakhir adalah ruas tol Cikampek, Padalarang dan juga Cilenyi. Nanti juga akan diperiksa oleh pihak-pihak yang sudah ditentukan. Ini akan pemeriksaannya dilakukan tadi di rest area, kemudian juga di jalur masuk. Jadi masyarakat ini tidak akan bisa melakukan pelanggaran seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Selalu ingat gelombang ketiga corona bisa jadi sudah di depan mata jika masyarakat bertindak seperti warga Eropa yang tak lagi taati protokol kesehatan COVID-19. Ingat jangan sampai usaha kita selama ini justru sia-sia karena sekali lagi pandemi corona belum usai, bukan saatnya kita untuk abai. Terus terapkan protokol kesehatan COVID-19, batasi mobilitas dan segera vaksinasi. Saya kembalikan Vera. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas paparan Anda.